Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Arina Pandayani yang mengajar PPKN di kelas 8 DEF dan kelas 9 secara keseluruhan. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi MPLS, yaitu tentang tata krama. Apakah tata krama atau yang biasa disebut dengan etika? Tata krama itu menurut beberapa ahli itu dapat didefinisikan antara lain sebagai berikut. Menurut Dr. Andes O.P. Simorangkir, etika atau etik atau juga disebut tata krama adalah sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Menurut Dr. Andes Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat, etika atau tata krama adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Sedangkan menurut Dr. Andes Haji Burhanuddin Salam, yang dimaksud dengan etika atau tata krama adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika itu sendiri memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama, bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita. Dengan demikian, etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya. Adapun tujuan dari tata krama ataupun etika dalam kehidupan masyarakat antara lain mengajarkan manusia untuk berperilaku sopan dan santun. Sebagai contoh, misalnya dengan adanya etika kita dapat menjadi orang yang sopan, santun terhadap sesama, terhadap orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya tata krama, maka bertujuan menumbuhkan rasa empati atau peka terhadap perasaan orang lain. Contoh, dengan apabila ada orang yang tertimpa musibah, maka secara otomatis hati kecil kita akan tercipta rasa iba, atau paling setidaknya iba atau ingin membantu meringankan beban orang lain. Yang ketiga, menumbuhkan sikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Dengan adanya tata krama atau etika, maka kita dapat memperoleh apa yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, adil. Kemudian yang keempat, yaitu menjadikan manusia untuk memiliki jiwa sosial dan saling menghargai satu sama lain. Hampir sama dengan yang kedua tadi, yaitu menumbuhkan rasa empati atau peka terhadap perasaan orang lain.
Dengan adanya tata krama, kita menjadi memiliki jiwa sosial, ingin membantu orang lain, terutama yang membutuhkan. Nah, misalnya ada pengemis di jalanan, maka kita membantunya semampu kita, misalnya dengan memberikan uang receh dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, membangun kehidupan yang rukun dan harmonis. Dengan adanya tata krama atau etika, maka kita akan mendapatkan suasana hidup yang harmonis. Adapun manfaat tata krama dalam pergaulan atau manfaat etika dalam pergaulan, itu dapat lebih disenangi orang lain, dapat mempererat tali persaudaraan dengan orang lain. Dengan adanya tata krama, maka kita yang tadinya berjauhan karena ada perbedaan pendapat, perbedaan visi dan misi, maka dengan adanya etika atau tata krama akan lebih mempererat tali persaudaraan. Kemudian yang ketiga, dapat memelihara suasana yang baik dalam bergaul pada berbagai lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah maupun lingkungan kerja. Dengan adanya tata krama atau etika, maka kita dapat bergaul dan sesuai dengan lingkungan di mana kita berada. Adapun contoh tata krama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tata krama dalam berbicara. Misalnya, kita harus bisa membedakan bahasa yang digunakan saat berbicara, bagaimana bahasa yang baik saat mengobrol dengan teman sebaya, dengan orang tua, seperti orang tua, guru, dan sebagainya. Maka kita harus bisa memilah dengan siapa kita berbicara. Nah, sesuai dengan tata krama yang berlaku. Tata krama bertamu, misalnya. Dalam bertamu, tentunya kita harus bisa menempatkan dengan kepada siapa kita bertamu dan jam berapa jam waktu bertamu itu yang pantas kita lakukan. Misalnya kita tidak boleh misalnya bertamu pada jam-jam di atas jam 9 malam. Berarti waktunya orang istirahat, kita tidak boleh bertamu. Itu kita harus pandai-pandai untuk menempatkan situasi di mana kita harus bertamu. Kemudian tata krama berpakaian. Dalam berpakaian pun sekarang ini sudah marak bahwasanya manusia, khususnya generasi muda, mengikuti mode-mode luar negeri seperti mode orang barat yang kadangkala tidak sesuai dengan gaya hidup bangsa kita, di mana bangsa kita itu sangat menjunjung tinggi adat ketimuran. Nah, oleh karena itu, hendaknya kita harus bisa menempatkan sesuai dengan etika. Demikianlah materi tata krama atau etika yang dapat saya sampaikan di sini, dan terima kasih telah menyimak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian semua, untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi ini berakhir, silakan kalian jawab pertanyaan ini dengan jelas dan dikerjakan pada kertas HVS ukuran folio
dan dikumpulkan pada saat yang ditentukan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan tata krama atau sopan santun. Yang kedua, sebutkan 5 tujuan tata krama dalam pergaulan. 3. Sebutkan manfaat tata krama dalam pergaulan. 4. Sebutkan contoh sikap sopan santun atau tata krama ataupun etika di lingkungan masyarakat. Yang kelima, sebutkan contoh sikap sopan santun di lingkungan sekolah. Silakan dikerjakan dan jangan lupa absen. Jangan lupa juga tulis nama kelas dan nomor absen, dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita di IG, YouTube untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.